Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mengajarkan kepada kita, kalau saudara baca ayat itu, Efesus 2:14, bahwa Tuhan atau Dia sendiri adalah damai sejahtera kita. Ya, Yesus adalah damai sejahtera kita yang dikatakan mempersatukan keduanya dan merobohkan tembok pemisah yang memisahkan kita. Saudara, besok kita memperingati kembali saudara akan kematian Tuhan, penderitaan Tuhan. Kematian Yesus itu luar biasa. Kematian Yesus telah menghapus semua penghalang yang memisahkan kita dari Bapa. Coba saudara renungkan. Kematian Yesus, pengorbanannya, darahnya saudara, haleluya, sudah menghapus penghalang. Ya, saudara, sebelum kita kenal Tuhan, ada penghalang besar, saudara, yang membuat kita tidak bisa menerima semua kebaikan Allah. Ada penghalang yang memisahkan kita dari Bapa, tapi kematian Yesus menjamin kita pada pagi hari ini bahwa kita punya hak. Kita punya hak untuk apa? Untuk datang kepada Dia dan menyerahkan segala ketakutan kita. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Saudara, ayat itu mengatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Ini tidak berlaku saudara waktu kita masih hidup dalam dosa. Ini tidak berlaku ayat ini saudara. Kita dulu terpisahkan daripada Tuhan yang baik ini. Kita terpisahkan daripada Tuhan yang hidup ini. Tetapi sekali lagi, oleh karena darahnya, oleh karena kematian, kubur dan kebangkitannya, Dia sudah hapus segala penghalang yang memisahkan kita. Sehingga sekarang saudara punya hak. Untuk apa? Untuk datang masuk ke hadirat Tuhan, menyerahkan segala ketakutan saudara. Menyerahkan segala kekhawatiran saudara. Saudara, seringkali kita kita menanggung beban kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak percaya ada seseorang di luar sana yang mau tolong kita. Sehingga semuanya kita tanggung sendiri karena kita tidak percaya ada orang yang begitu baiknya yang mau simpati kepada kita. Kita tidak percaya ada orang lain yang bisa atau mau membantu dan menolong kita. Atau mungkin kita tanggung beban itu sendiri karena kita gengsi, saudara. Karena kita merasa malu atau terlalu sombong untuk meminta pertolongan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengenal kita manusia. Tuhan mengenal saudara dan saya, dan dengan segala kebutuhan kita Dia tahu, Dia kenal kita, dan Dia bukan cuma tahu dan kenal, tapi Dia mampu dan bisa untuk menolong kita. Dia mengasihi saudara dan Dia ingin menjadi penanggung beban saya dan saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang begitu berkuasa, saudara, kalau kita mengetahui bahwa ada seseorang yang peduli, ya kalau saudara tahu ada bos besar yang peduli kepada saudara, ada teman yang begitu peduli, apa-apa dia tanya, gimana kamu, gimana kesehatanmu, bagaimana keadaan persoalan apa yang engkau alami, kasih tahu sama saya peduli. Saudara, mengetahui hal itu sudah membuat hati kita nyaman kan? Ya, ada kedamaian besar hanya dengan mengetahui bahwa ada seseorang yang peduli. Saudara, ya. Seorang yang begitu peduli, cuma kepedulian Tuhan ini luar biasa, ya. Sebab ini kepedulian yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab begitu pedulinya Tuhan Bapa itu kepada kita, sampai-sampai Dia utus anaknya ke dalam dunia ini. Dia berikan putranya, itu pemberian terbesar, saudara. Begitu pedulinya saya dan saudara sehingga Yesus Kristus menerobos semua penghalang. Menerobos semua penghalang dan tembok yang mau menghalangi kita. Sehingga Dia bisa menjangkau saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memberikan damai. Untuk mengangkat beban saudara. Ya, kalau kita mau membawa dan menyerahkan beban itu kepada Dia.
Amin, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 sekali lagi saya bacakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bawa pulang berkat itu, saudara. Tanamkan dalam tanah hati saudara. Dia begitu cintanya sama kita. Bapa begitu cinta, Dia berikan yang terbaik putranya. Untuk apa? Menghajar semua halangan-halangan sehingga kita sekarang punya jalan masuk, ya. Dan bukan karena kita yang punya jalan masuk, Dia yang sudah buka jalan, Dia yang sudah menerobos semua penghalang. Untuk apa? Menjangkau saudara. Untuk apa? Memikul beban saudara, untuk menghampiri saudara, dan kita bersyukur itu. Terserah saudara, kita tetap mau memegang dan menanggung sendiri persoalan beban kita, atau kita mau taruhkan itu kepada Dia yang sudah jelas-jelas Alkitab katakan berkomitmen untuk segala saudara persoalan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara.